Orang ini rungkat 15 miliar karena kripto sampai jadi babang Gojek. Total yang gua all in di modal gua itu 10 miliar. Minggu ini komunitas dikagetkan dengan orang yang mengaku rungkat 15 miliar karena kripto. Gua kena scam di kripto. Seorang YouTuber dengan 1 juta subs yang sampai belain jual channelnya seharga 500 juta rupiah. Jalan juga ya untuk gua mungkin bisa channel ini mungkin bisa dijual jadiin uang lah intinya. Pokoknya ya benar. Nah, kita akan coba bedah apa benar bisa rungkat hingga 15 miliar bahkan lebih. Karena YouTuber ini Bang Omen mengaku kena scam di kripto. Nah, yuk kita bedah ya. Gua kena scam di kripto. Gua habis kena scam di kripto yang nilainya itu Kena scam di kripto. Nah, menarik ini guys. scam di kripto yang nilainya gede banget ya. Semua aset gua terpaksa harus gua jual bahkan disita. Karena saat gua terjun di kripto, gua tuh all in guys. Gua all in karena gua kemakan omongan teman gua untuk beli koin itu ya. Koin yang gua kena scam ini. All in dan kemakan omongan temen. Karena dia ngomongnya sih ya sebenarnya kalau menurut gua emang benar ya, teman gua nggak ngambil keuntungan dari kerugian gua karena dia pun juga kena ya kan. Cuman ya itulah kesalahan gua teman. Itulah kesalahan gua guys. Jadi gue percaya banget omongan dia karena waktu itu pun gue punya keuangan yang stabil ya. Jadi menurut gue itu semacam jalan petunjuk lah untuk. Nah, makanya always do your own research ya teman-teman. Kalau udah diomongin teman, berarti mungkin itu udah waktunya exit. Kenapa? Karena nature crypto itu yang cepat banget dan perlu waktu untuk pindah dari mulut orang ke mulut teman kita. Gue mungkin bisa all in. Maksudnya bisa menggandakan kekayaan gua saat itu ya guys ya, yang mencapai miliaran. Jadi dia. Nah, hati-hati kalau udah mulai kepingin cepet kaya guys. Dia ngomongnya sih emang bisa menguntungkan gitu, berlipat-lipat. Dan itu pun sebenarnya ya gua bukan karena nggak ada dasar sama sekali, nggak ada modal sama sekali, nggak ada ilmu pengetahuan sama sekali ya di kripto ini. Gue udah sempat soalnya nyobain magicnya kripto ya saat gue menang gitu, saat gue profit teman-teman. Dan yang mana itu benar-benar membuat gue kayak wow bisa secepat ini gitu loh. Dan Oke, nah ini menariknya magicnya kripto. Dan notice Bang Omen pakai kata-kata menang. Berarti yang dipakai mungkin adalah topi gambler di trading. Karena orang itu punya 4 topi investasi. Saya pernah bahas kan, ada topi investor, topi spekulan, topi gambler, dan topi trader. Nah, teman-teman bisa belajar tentang topi-topi ini di belajarkripto.id. Free webbook pertama yang ngajarin kripto mulai nol secara komprehensif. itu gue ngerasain sendiri ya, bukan gue dikatain anak teman-teman, bukan, karena gue ngerasain sendiri. Dan itu pun itu yang ngajarin teman gue kebetulan ya kan, karena ya mungkin itu bahasanya kebetulan ya guys ya, itu kebetulan hoki lah bahasanya. Jadi saat itu gue modal 1 juta, besoknya itu modal gue jadi 10 juta guys. Jadi gue langsung tercengang dan gue ngerasa wow, ini kayaknya nggak perlu pemikiran matang-matang. Ya, kalau 10x di bull market mungkin make sense ya guys. Oke, lanjut aja. Gitu ya, tinggal kita nggunain hoki ya, maksudnya lu bisa beli berapapun dan dapat keuntungan, dan gue nggak memikirkan kerugiannya kan. Jadi gue all in.
Nggak bisa kalau kita cuma ngandalin hoki aja. Total yang gue all in di modal gue itu 10 miliar, ya kan. Nah, benar-benar tabungan gue. Kemudian dari 10 miliar itu 10 miliar guys. Tapi nggak dijelasin sama Bang Omen, ini trading derivatif atau di spot market. Mungkin dengan alasan profit di masa lalu, Bang Omen berani jadinya. Itu masih modal gue guys. Jadi 10 miliar gue all in ya. Tapi kalau menurut saya nih, 10 miliar ini agak aneh guys. Nah, nanti kita bahas kenapa 10 miliar ini aneh. Nah, sementara kita lanjut dulu nonton videonya ya. Waktu pasar kripto itu anjlok, ya kan. Jadi ini koin ini sistem kerjanya gini guys. Jadi gue beli sekarang, ya kan. Gue beli sekarang 6 bulan itu di lock, jadi nggak bisa gue jual gitu. Cuman dijanjikan di webnya itu 6 bulan kemudian, yaitu bulan Agustus kemarin harusnya, itu bisa lo jual. Dan saat gue pertama beli pun emang itu nilainya jadi 5 kali lipat dari nilai uang yang gue masukin awal. Jadi dari awal gue beli itu koin, itu pas gue masukin nilainya langsung berlipat-lipat guys. Di situ otomatis gue seneng banget dong. Cuman ya di sini posisinya koinnya belum bisa dijual guys, belum bisa dijual. Jadi dari 10M itu belum bisa dijual ya guys ya. Oke, nah jadi sistemnya Bang Omen ini beli token yang di lock 6 bulan. Nah, unlock di bulan Agustus kemarin. Jadi dia beli bulan Februari 2023. Kita kunci dulu ya tanggalnya. Bulan Februari 2023 Bang Omen beli tokennya. Nah, karena Februari 2023 saya asumsikan ini bukan bull market. Dan karena di lock saya asumsikan Bang Omen beli melalui IDO atau private sales. Oke, di sini anehnya tentang angka 10 miliar yang tadi guys. Kenapa? Karena nggak ada IDO yang bisa kasih alokasi sampai 10 miliar atau 600.000 US dollar. Apakah private sales? Nah, kalau pengalaman saya sih, private sales itu juga nggak ada alokasi hingga 600.000 US dollar. Nah, jadi untuk membuktikan hal ini, benernya Bang Omen harus kasih DXID atau at least Bang Omen bisa kasih nama tokennya atau smart contract-nya. So, kita bisa bantu track via blockchain scanner. Karena sifat blockchain itu kan transparan. Dan habis di GE tadi nilainya naik 5 kali lipat. Nah, kita lanjut nonton. Belum bisa dijual, ya kan? Karena dia naik, gue kayak ini nih, gue diskusi nih sama istri gue. Ini kayaknya menjanjikan, maksud gue mikirnya kalau ini kita emang berhasil, dan gue kayaknya waktu itu emang bener-bener positif berhasil banget karena gue udah kemakan omongan guys. Gue kayaknya harus nambah nih, kata gue harus nambah biar kita bisa dapet yang lebih gede lagi gitu kan. Ya pikiran gila gue akhirnya memutuskan untuk menggadaikan rumah gue yang sekarang. Gue gadein lah rumah itu dengan tenor yang sangat minim. Gue cuma ngambil 6 bulan guys. Ya, gue ngeset bagaimana caranya. Gue ngambil modal itu dengan bunga paling rendah. Jadi gue mikirnya ngambil 5 miliar, cuma ngambil tenor 6 bulan. Karena gue mikirnya ada. Wow, oke, gadein rumah yang sekarang. Oke, let's see lebih lanjut ya. Salah. Saat 6 bulan kemudian, ya kan, gue bisa langsung lunasin nih hutang gitu loh. Ya sebenarnya gue masih nyimpan sekitar 5 miliar tabungan ya. Yang mana itu untuk nge-backup aja sih sebenarnya, untuk nge-backup nih yang dari bank nih ceritanya nih. Untuk nge-backup ya kan. Karena saat gue pinjam 5M dan gue taruh di situ, itu angsurannya sekitar 1 miliaran guys. 1 miliaran kurang lebih lah ya. 1 miliaran dan gue masih ada nih gitu loh, masih ada uang. Dia ambil tenor 5 miliar dengan durasi pinjaman 6 bulan. Sorry untuk yang ini nggak masuk akal. Kenapa saya tahu? Karena saya orang X real estate. Nah, kalau Bro Omen ambil tenor 5 miliar, itu rumahnya minimal harus harga 7 miliar. Karena ada LTV 75%. So, menurut saya,
Nggak mungkin kalau rumah harga 500 juta kita jaminkan, ambil pinjaman 5 miliar, rungkat banknya bro. Jadi kalau benar Bang Omen punya rumah 7 miliar, itu kaya banget Bang Omen. Karena kalau dijaminkan, asumsi saya sertifikat Bang Omen ini on hand. Nah, saya nggak tahu rumahnya posisi di mana, tapi kalau di luar Jakarta, 7 miliar itu mewah banget. Nah, itu keanehan pertama. Keanehan keduanya, kalau dari kacamata Bang Omen ini nggak bankable. Kenapa? Karena profesinya YouTuber dengan profesi utama driver Maxim. Nah, ini kalau saya lihat di konten-konten yang sebelumnya ya. Correct me if I'm wrong, tapi profesi YouTuber ini buat bank masih berat untuk kasih pinjaman. Kecuali kita ada PT, itu lain cerita. Dan lain cerita lagi kalau rumahnya mungkin masih di bawah 1 miliar. Yang pasti harus dicek dulu. Nah, berarti berdasarkan analisa bank, si Bro Omen ini harus ada kemampuan bayar juga. Nah, keanehan ketiga, nggak ada bank yang kasih tenor 6 bulan. Itu nggak ada. Kalau BPR atau koperasi itu mungkin ada. Tapi kalau saya lihat dari thumbnail YouTube-nya, Bro Omen kan pinjamnya di BTN. Nah, tolong koreksi kalau ada teman-teman yang kerja di BTN, apa ada kredit 6 bulan pakai jaminan rumah? Nah, keanehan yang keempat, berarti si Bro Omen ini punya 15 miliar dari total asetnya. Nah, oke, kita lanjut dulu ya nonton ya. Tapi ini udah dikip untuk bayar angsuran ini ya. Cuman itu dengan keyakinan gue yang sangat-sangat yakin waktu itu, gue ya masih sering mantengin ya, bangun tidur gue pantengin HP ya di Trust Wallet. Ya masih bagus-bagus aja bulan pertama ya. Bulan kedua, bulan ketiga masih bagus-bagus aja. Bulan kelima itu gue udah mulai ini tuh excited. Udah mulai ngerasa masih bagus ya, teman emang ada fluktuatif ya, naik turun ya. Luar biasa Bang Omen ini. Berarti saya ralat. Nggak punya 15 miliar, tapi punya aset 22 miliar. Nah, hitungannya gini. Bro Omen punya 10 miliar untuk beli token scam. Nah, punya 7 miliar dalam bentuk rumah yang kemudian dijaminkan. Asumsi saya LTV-nya 75% ya. Dan 5 miliar untuk dana darurat bayar angsuran. So, Bang Omen ini punya aset kira-kira sekitar 22 miliar rupiah. Nah, kalau menurut saya aneh juga bro. Kalau punya 5 miliar buat dana darurat, kenapa dari awal harus jaminkan rumah sampai bayarnya 1 miliaran sekian-sekian per bulan? Nah, terus terang aku di sini bingung. Nah, tadi saya kan bilang harus ada kemampuan bayar atau at least punya kemampuan bayar nih 1 miliar per bulan. Berarti paling enggak punya penghasilan 1 miliar per bulan seburuk-buruknya itu. Nah, berarti Bro Omen dalam kacamata analisa bank itu harus punya penghasilan 12 miliar. Itu SPT PPh 21-nya udah miliaran juga. Angka kasar mungkin bisa di atas 3,5 miliar per tahun untuk pajak penghasilannya aja. Dan SPT PPh 21 ini biasanya diminta juga oleh bank sebagai bukti pendukung untuk kredit di bank. Tapi yang jelas kalau di bank konvensional itu nggak ada tenor 6 bulan dengan jaminan properti atau real estate, apalagi dengan orang yang belum pernah punya histori kredit. Nah, oke, kita nonton ya. Sampai endingnya aja ya, langsung aja guys. Sampai di endingnya ya, itu koin tiba-tiba anjlok. Nggak ngerti gimana ceritanya kok bisa anjlok ya guys ya. Gue juga bingung guys, gue sampai frustasi gitu cerita sama teman gue. Jadi koin itu anjlok harganya. Dan pas gua mau jual itu benar-benar nggak bisa dikerjain guys. Jadi pas gua mau jual benar-benar itu nggak bisa diapa-apain, kayak kelok, error terus, gua nggak ngerti. Wah, dari situ gua langsung adu nasib lah guys gua sama teman gua. Situlah gua akhirnya ngerasa what? Di situ gua ngedon banget, makanya bulan kemarin gua ngedonnya guys. Gue bener-bener, gue ngerasa bego banget, sumpah. Gue ngerasa bego banget, Oke, berarti kita asumsikan
dia kena rug pull dan beli di DEX, bukan di exchange. Nah, kesimpulannya sih, kalau dari saya, ada banyak keanehan yang perlu dikonfirmasi nih sama Bang Omen. Yang pertama, nggak ada TXID dan nggak ada nama token. Padahal kalau ada, kita bisa coba bantu investigasi kalau emang beneran di scam atau di rug pull. At least ada alamat walletnya Bang Omen. Nah, yang kedua, nggak ada bank konven yang bisa kasih pinjaman dengan durasi singkat. Dengan jaminan rumah apalagi miliaran. Kenapa saya bilang bank konven, bank konvensional? Karena saya lihat di YouTube-nya kan ada plakat dari BTN gitu. Nah, jadi juga kalau asumsi saya nih, kalau sudah ada plakat dari bank atau dari BTN misalnya, itu nunggaknya udah lama dan sudah ada proses mediasi dan lain-lain sampai nggak bisa nemu, udah disita atau mungkin dicesi, jadi akhirnya harus keluar dari rumah itu. Jadi rumah kalau mau disita itu nggak bisa serta-merta langsung menyita guys, karena bank kalau bisa sih nggak menyita, karena kalau menyita setahu saya bank rugi, karena mungkin bisa juga dilelang atau dicesi itu hak utangnya dialihkan ke orang lain dengan harga bisa jadi di bawah pokok utang. Jadi sebisa mungkin bank akan memberi waktu untuk supaya debitur ini bisa melunasi sendiri atau menjual rumahnya sendiri. Kalau udah sampai disita atau dicesi, that's mean udah fatal dan nunggaknya udah lama. Yang ketiga, menurut saya Bang Omen ini mungkin nggak bankable. Juga nggak bisa nih kalau kita kredit di bank tapi nggak punya histori kredit, apalagi sampai miliaran dengan profesi YouTuber dan driver taksi online. Ini jelas nggak mungkin, apalagi kalau kreditnya 5 miliar. Saya tahu betul tentang ini karena saya dulu konsultan KPR dan punya kerjasama dengan banyak bank. Nanya apa aja tentang KPR dan hutang dengan jaminan rumah, saya bisa jawab. Yang kelima, mungkin nih ada maksud lain dari Bro Omen yang kita belum tahu. Mungkin buat boost channel YouTube-nya, mungkin kena scam-nya nggak senilai itu, mungkin kena scam-nya dalam bentuk lain, bisa slot, bisa pinjol, bisa love scam, atau mungkin emang buat promo biar channelnya laku. Nah, saya nggak mau berasumsi dulu, yang pasti saya turut prihatin dengan musibah apapun yang menimpa Bro Omen. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Isi di kolom komentar ya.